Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel ini, channel Umar Zaki, tempat kita untuk berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan soal P3K dari tryout yang kedua. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan sedikit berbincang tentang kalkulus. Sebelum kita menyimak videonya, bagi yang belum memberikan dukungannya, silakan memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, like, dan memberikan komentar untuk perbaikan video yang berikutnya. Baik, langsung saja kita simak video atau pembahasan berikut ini. Kita masuk di soal yang pertama, volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kurang X pangkat 2, Y sama dengan 2 kurang X, diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Oke, jadi intinya rumus dari volume benda putar adalah V sama dengan V kali integral A sampai B Fx pangkat 2 kurang Gx juga berpangkat 2 dx. Ini rumus jika mengelilingi sumbu X, diputar mengelilingi sumbu X. Kalau dia mengelilingi sumbu Y, ini menjadi Fy, Gy, dan Dy. Oke, berarti kita harus memiliki fungsi kalau dia memiliki sumbu X, variabel Y yang dinyatakan dalam X seperti ini. Oke, nah sekarang kita identifikasi dulu yang mana Fx, yang mana Gx. Caranya bisa kita lakukan dengan menggunakan sketsa. Kok begini ya? Oke, kita coba sketsa dulu. Untuk Y sama dengan 2X kurang X pangkat 2 itu kan ya mengarah ke bawah, kurang lebih seperti ini. 2 ya. Kemudian Y sama dengan 2 kurang X, ya kira-kira ini. Ya, oke. Nah, berarti F yang menjadi Fx itu yang di atas. Ini kan daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut. Ya, ini menjadi Fx, ini menjadi Gx. Nah, kalau A dan B adalah titik potong antara Fx dan Gx. Ya, maka untuk mencari AB, ya dipotongkan saja antara Y sama dengan 2X kurang X pangkat 2 dan Y sama dengan 2 kurang X. Caranya mencari titik potongnya, berarti 2X kurang X pangkat 2 sama dengan 2 kurang X. Y-nya disamakan. Hasilnya 3X kurang X pangkat 2 kurang 2 sama dengan 0. Gitu ya. Atau X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Ini kita dapat X kurang 2, X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 1. Nah, inilah yang menjadi titik potong dan akan menjadi batas dari rumus kita. Oke? Sekarang kita coba menghitung. Berarti ini menjadi V integral A sampai B berarti 1 sampai 2 Fx 2x kurang X pangkat 2 pangkat 2 kurang Gx. Yang ini 2 kurang X. Berarti di sini 2 kurang X pangkat 2 dx. Ingat, karena diputar terhadap mengelilingi sumbu X, di sini dx. Oke, kita lanjutkan. V integral 1 sampai 2, ini jadinya 4x kurang 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 4, gitu ya. Oke, besar kurang 4 kurang 4x tambah x pangkat 2. Besar dx. Nya V integral 1 sampai 2 kita kelompokkan. Pangkat 4 kurang 4x pangkat 3. Maaf, ini pangkat 2 ya. 4 pangkat 2 kurang x pangkat 2 berarti positif 3 pangkat 2 tambah 4x kurang 4 dx. Sekarang kita integralkan. V integral x pangkat 4 berarti pangkatnya tambah 1 jadi pangkat 5. Ini selalu sama dengan pangkatnya
di atasnya ini 1, berarti di sini 1. Kurang 4, ini 4/4 X pangkat 4. Karena pangkatnya bertambah 1, sama dengan X pangkat 4. Ditambah, ini integralnya X pangkat 3. Ditambah 2X pangkat 2 kurang 4X batas 2 dan 1. Oke. Ulang ya. Selanjutnya, sebenarnya boleh kita substitusi 2 terus ke belakang. Sudah itu kurang substitusi X-nya dengan 1. Nah, hasilnya berapa? Tetapi karena dia fungsi aljabar biasa, boleh kita gunakan yang lebih cepat, lebih sederhana, 1/5. 2 pangkat 5 kurang 1 pangkat 5. Langsung saja substitusi dua-duanya. Selalu kurang di sini ya. Ini kurang karena ikut ini. Sekarang X pangkat 4-nya berarti 2 pangkat 4 kurang 1 pangkat 4. Ditambah 2 pangkat 3 kurang 1 pangkat 3. Ditambah 2 kali 2 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Terakhir kurang 4 kali 2 kurang 1. Oke. Hasilnya apa? Pi 2 pangkat 5, 32 kurang 1, 31/5. 2 pangkat 4, 16 kurang 1, berarti 15, kurang 15. 2 pangkat 3, 8 kurang 1, berarti tambah 7. Ya. 2 pangkat 2, 4 kurang 1, 3 kali 2, 6. 6, ini 2 kali 1, 2 kurang 1, 1 kali 4, kurang 4. Oke. Sekarang jadinya apa ya? Pi 31/5. Ini 7 tambah 6, 13. Kurang 15, berarti negatif 2. Kurang 4, berarti negatif 6. Ya. Ini Pi 31/5 kurang 30/5. Tahu sama dengan Pi dikali 1/5. Tahu 1/5 Pi satuan volume. Jadi jawabannya adalah bagian C. Baik, soal selanjutnya, volume benda putar yang terjadi karena daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2 dan Y pangkat 2 sama dengan 8X diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y. Berarti rumusnya menjadi V sama dengan Pi integral A sampai B Fy pangkat 2 kurang Gy pangkat 2 dy. Kita harus tahu Fy itu seperti apa, Gy itu seperti apa. Berarti ini adalah fungsi yang dinyatakan dalam Y. Soal kita fungsi yang dinyatakan dalam X. Berarti harus diubah dulu. Nah, setelah diubah, jadi Y sama dengan X pangkat 2, kita ubah dulu menjadi X sama dengan akar Y. Kemudian Y pangkat 2 sama dengan 8X, berarti ini menjadi X sama dengan 1/8 Y pangkat 2. Oke, sekarang yang mana Fy, yang mana Gy? Kita coba sketsakan. Sumbu X, ini sumbu Y. Y sama dengan X pangkat 2 kan ini. Nah, kemudian Y pangkat 2 sama dengan 8X, dia parabola juga, tapi terbuka ke kanan. Nah, berarti ini batasnya. Karena dia memutar sumbu Y, ini berarti ini yang di atas kan? Ini di bawah. Berarti ini menjadi Fy, yang ini menjadi Gy. Yang mana Fy? Yang ini. Berarti ini sama dengan Fy. Ini menjadi Gy. Fy, Gy kita sudah ketahui. Sekarang cari batas A dan B. Caranya mencari batas, samakan saja Fy dengan Gy. Berarti 1/8 Y pangkat 2 sama dengan
akar Y. Nah, selanjutnya kita pangkat 2 kan. Semua 1/64 Y pangkat 4 dengan Y. Ini tidak boleh dicoret ya. Tidak boleh dicoret. Kita pindahkan 64-nya dulu. Y pangkat 4 sama dengan 64. Y, kemudian salah satu ruasnya dinolkan. Jangan dicoret. Ingat sekali lagi jangan dicoret. Kita faktorkan. Y pangkat 3 kurang 64 sama dengan 0. Y sama dengan 0. Atau Y pangkat 3 kurang 64 sama dengan 0. Tentu ini hasilnya Y-nya sama dengan 4. Berarti batasnya adalah 0 dan 4. Selanjutnya kita coba bahas menyelesaikan soal ini. V sama dengan Pi integral dari 0 sampai 4 ya batasnya. Fy berarti akar Y pangkat 2 kurang GY 1/8 Y pangkat 2 DY. Bentar. Hasilnya sama dengan Pi integral 0 sampai 4. Akar Y pangkat 2 berarti Y kurang 1/64 Y pangkat 4 DY. Ini berapa ya? Pi integral 1/2 Y pangkat 2. Integral dari Y. Ini 1/64 kali 5 berapa ya? 64 kali 5 berarti 320. Ya, 320 Y pangkat 5. 40. Nah, sekarang kita substitusi. Pi 1/2 4 pangkat 2 kurang 0 pangkat 2 kurang per 320 4 pangkat 5 kurang 0 pangkat 5. Ini berapa? Yo. Ini 1/2 kali 16 kurang 4 pangkat 5 berarti ini hasilnya adalah 4 pangkat 5 berarti 1024 ya. Kali 1 1024 per 320. Wow. Hasilnya ini Pi dikali 8 kurang. Ini kalau disederhanakan masing-masing dibagi 64. 16/5. Oke. 16/5. Ini selanjutnya menjadi Pi 40 kurang 16/5. 8-nya jadi 40/5 ya. Hasilnya Pi dikali 24/5 atau 4/5 Pi satuan volume. Ada ya? Oke, jawabannya adalah bagian C. Oke, baik. Soal selanjutnya tentang limit Tahingga. Jadi, di limit Tahingga kan kita punya rumus. Kalau limit X menuju Tahingga dari fungsi AX pangkat 2 ditambah BX tambah C kurang AX pangkat 2 tambah PX ditambah Q, maka hasilnya ini adalah B dikurang P per 2 akar A. Ya. Dengan catatan koefisien X pangkat 2-nya sama. Nah, sekarang kita perhatikan di soal, ini bisa dipisah ya. 2 akar A kurang P dibagi 2 akar A. Sekarang kita perhatikan apakah soal kita dapat dibentuk menjadi seperti ini. Kita cek limit X menuju Tahingga. Ini kita kalikan berarti 4X pangkat 2 ditambah 5X. Ini sudah mirip ya. Kurang. Ini 2X tambah 1. Saya bisa tulis menjadi 2X kurang 1 dalam kurung pangkat 2 kasih akar. Nah, berarti dia bisa.
Tetapi menurut saya ini terlalu panjang kalau kita selesaikan dengan cara seperti ini. Kita cut sedikit jalannya, cukup kita selesaikan yang ini. Ya. X menuju hingga kita ubah menjadi 4x pangkat 2 ditambah 5x. Yang tidak punya akar ini kita biarkan saja. X tambah 1. Sepanjang kita yakini bahwa kalau ini di pangkat 2 akan sama dengan ini, maka rumus ini bisa jalan. Jadi hasilnya bagaimana? Ini B-nya berarti 5 ya, karena B itu adalah koefisien X, berarti di sini 5 per 5 per 2 akar A. A-nya 4. Kemudian selanjutnya ini dibuang saja. Yang sisa adalah tambah 1 kan? Berarti di sini tambah 1. Akar 4, 2 kali 2, 4. Berarti ini 5 per 4 tambah 1. 4 kali 1, 4 tambah 5 berarti 9 per 4. Jadi jawabannya adalah bagian C. Ya. Kita lanjutkan di soal berikutnya, masih terkait dengan limit. Limit X menuju 0 ya. Kalau di soal sebenarnya menuju hingga, tapi jawabannya tidak ada kalau menuju hingga. Kalau kita mengubah X menuju 0, kita perhatikan ini adalah bentuk limit fungsi trigonometri, di mana ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Contohnya ya, limit X menuju 0 sin AX per BX. Ini berlaku juga kebalikannya. X menuju 0 AX sin BX. Ini sama dengan A per B. Ya. Maka kita coba selesaikan ini, kita tulis kembali limit X menuju 0 sin 12X per 2X kali X pangkat 2 ditambah 2X kurang 3. Nah, ini bisa kita urai. Limit X menuju 0 sin 12X per 2X kali limit X menuju 0 1 per X pangkat 2 ditambah 2X kurang 3. Nah, menurut sifat yang ini, ya, ini hasilnya kan A per B. Berarti ini hasilnya adalah 12 per 2 dikali 1 per, nah ganti X-nya dengan 0. Berarti ini jadi 0, ini jadi 0 ya, 2 kali 0. 0 tambah 0 kurang 3 berarti negatif 3. 2 kali negatif 3 negatif 6. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke, soal berikutnya ternyata ini tentang integral untuk fungsi trigonometri. Jadi kita perlu ingat integral dari sin X dx itu berarti adalah negatif cos X tambah C ya. Kemudian integral dari cos X dx itu sama dengan sin X tambah C. Jika kita punya integral sin AX dx, berarti ini sama dengan 1/A. Negatif cos AX tambah C. Nah, dan seterusnya ya, banyak sekali rumusnya. Tetapi ini bisa kita gunakan di sini, di penyelesaian soal-soal ini. Oke, kita coba. Kita tulis di sini saja ya. Integral dari 0 sampai pi per 2 atau 1/2 pi 2 sin 2x kurang 3 cos x dx ya. Nah, hasilnya adalah integral dari sin 2x adalah menurut sini negatif 1/A. Berarti 2 dikali negatif 1/2 cos 2x. Oke. Dikurang integral cos x adalah sin x. Berarti di sini 3 sin x. Batas pi per 2 0. Nah, selanjutnya sisa di substitusi. Oh, ini dulu 2 kali negatif 1/2 berarti negatif 1.
Berarti negatif cos 2x kurang 3 sin x, pi per 2, 0. Nah, ini kita substitusi pi per 2-nya dulu, berarti negatif cos 2 kali pi per 2 kurang 3 sin pi per 2. Ya, kurang negatif cos 2 kali 0 kurang 3 kali sin 0. Berapa ini ya? 2pi per 2 berarti sisa pi, cos pi berarti negatif 1 ya. Kali negatif 1 kurang 3 sin pi per 2 berarti sin 90 berarti 1. Kurang cos 0, 1 ada negatifnya berarti negatif 1 sin 0, 0. Berarti 3 kali 0, 0. Ini 0. Hasilnya adalah 1 kurang 3 tambah 1. Hasilnya adalah negatif 1. Jadi jawabannya adalah bagian B. Berikutnya, garis singgung yang menyinggung lengkungan kurva Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2X tambah 1 di titik 1,0 akan memotong garis X sama dengan 3 di titik apa? Oke. Nah, ini adalah soal tentang aplikasi turunan. Kalau aplikasi turunan, mencari persamaan garis singgung kan rumusnya gini. Y kurang B sama dengan M dikali X kurang A. Di mana A, B itu adalah titik singgung. Ya, titik singgung. Kemudian M itu adalah gradien. Gradien. Susah amat. Ya. Di mana gradien itu sendiri dapat diperoleh dari turunan pertama dari kurva yang disinggung oleh garis ini. Ya. Oke, jadi kita perlu mencari dua hal, titik singgung dan M. Tapi ternyata di soal kita sudah mendapatkan titik singgungnya karena dia katakan garis singgung yang menyinggung lingkungan kurva di titik 1,0. Berarti inilah titik singgungnya. Berarti pekerjaan kita sebagian sudah selesai, sisa mencari M. Oke. Sekarang M sama dengan Y aksen. Berarti turunan dari ini. 3X pangkat 2 kurang 2X. Nah, gradien itu kan berbentuk bilangan-bilangan biasa. Berarti kita harus mengubahnya dengan mensubstitusi nilai X pada titik singgung. 3 kali 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1. 3 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Berarti 1. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y kurang 0, karena B-nya 0, sama dengan M 1 kali X kurang 1. Y sama dengan X kurang 1. Nah, di sini diminta titik potongnya ketika memotong garis X sama dengan 3, titik koordinatnya apa? Nah, kalau demikian, disubstitusi X sama dengan 3 untuk mendapatkan nilai Y. Apa akibatnya? Y sama dengan X kurang 1, 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti koordinatnya adalah 3,2. Jawabannya bagian D. Terakhir, inverse dari matriks 11 negatif 2, 6 negatif 1. Saya kira ini tidak terlalu rumit. Kalau kita punya matriks ordo 2, kita namakan A, B, C, dan D, yang kita sebut sebagai matriks A, maka inverse dari matriks A itu sama dengan seperdeterminan A dikali dengan adjoint A. Ya, ini rumus bakunya, di mana determinan itu adalah untuk yang berukuran 2 kali 2 adalah selisih kali silang. Berarti AD kurang BC. Kali silangnya AD kurang BC. Kemudian adjoint A itu ini D dan A ditukar, di sini D, di sini A, kemudian diagonal yang lain dilawan. Nah, berarti kalau soal ini inverse-nya adalah kalau ini kita anggap sebagai matriks B, 11 negatif 2, 6 negatif 1, maka B inverse itu sama dengan seperdeterminan B
dikali dengan adjoint B. 1 per determinan B kali selisih kali silang. Berarti 11 kali negatif 1 dikurang 6 kali negatif 2. Kurang bagus ya. Adjointnya ini ditukar, negatif 1, 11. Ini diagonal yang lainnya dilawan. Berarti di sini 2, di sini negatif 6. Ini negatif 11, ini jadi positif 12. Berarti jadi 1/1 dong. Oke, negatif 1, 2, negatif 6, 11. Ini bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah negatif 1, 2, negatif 6. Ada enggak ya jawabannya? Oke, bagian A. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan sampai akhir dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon doanya dan dukungannya untuk perbaikan video di masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.